panas Bu ya? Sama saya Bu. Semangat Bu. Mari kita mulai saja acara kita Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para ibu dan bapak, hadirin dan hadirat sekalian, udah nggak apa-apa, nggak usah, udah nggak usah. Saya belum tua Bu ya. Tua apa belum Bu? Belum. Jadi kalau udah aki-aki mah boleh pakai bangku Bu ya. Para ibu sekalian, mengawali perjumpaan kita pada kali ini, mari sama-sama kita bersalawat nariyah Bu ya, biar duduknya kita di majelis ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa Bu, salawat nariyah Bu. Allahumma sholli salatan tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju wa tuqada bihil hawaiju wa ibu wa husnul. Semangat Bu. Biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma. Satu kali lagi Bu. Allahumma tamman ala sayyidina tanhalu bihil uqadu wa tuqada bihil hawaiju wa husnul khatimi biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli hati wa nafasin bi'adadi lumillah. Allahumma salli wa sallim. Mudah-mudahan kita Bu ya di majelis ini nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini kita peringati Isra wal Mi'raj Rasulullah. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ditempuh cuma 1 malam, Bu. Ruh dan jasad Rasulullah. Jadi Nabi Isra wal Mi'raj bukan mimpi, tetapi Nabi Isra dan Mi'raj secara ruhnya, jasadnya berangkat ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari Isra, apa Bu oleh-olehnya, Bu? Bu, oleh-oleh pulang Isra wal Mi'raj, apa oleh-olehnya, Bu? Dapat perintah salat 1 hari 1 malam 50 waktu. Ada yang sanggup orang sini? Salat 1 hari 1 malam 50 waktu. Yang 5 waktu aja banyak bolongnya, Bu ya. Apalagi yang 50 waktu. 1 hari 24 jam, Bu, kita sholat mulu, Bu ya. Tapi alhamdulillah ibu sekalian, berkat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Ketika berada di langit, kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, engkau naik lagi, minta keringanan kepada Allah. Saya yakin umatmu Muhammad nggak akan pernah mampu melakukan sholat 50 waktu." Akhirnya dapat diskon, Bu ya. Sehari jadi berapa, Bu? 5 waktu. Tapi pahalanya tetap mendapatkan pahala 50 waktu. Alhamdulillah. Tuh, Bu ya. Itu oleh-oleh Isra wal Mi'raj. Para ibu sekalian, kenapa Nabi di Isra wal Mi'raj kan, Bu? Karena pada waktu itu Rasulullah sedang sedih sekali, Bu. Sedang berduka. Pertama, Nabi sedih karena ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib tidak seakidah dengan Rasulullah, Bu, tetapi Abu Thalib selalu membantu perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Mati, Bu ya. Siapa yang kagak sedih, Bu? Belum lama Abu Thalib meninggal, Bu, disusul dengan istri tercintanya Sayyidatina Khadijatul Kubra, Bu ya. Siapa, Bu, orang yang ditinggal mati suami, ditinggal mati istri, sedih nggak, Bu? Sedih. Maka ketika Rasulullah dalam keadaan sedih, Bu, akhirnya Allah kasih datuh perjalanan. Kalau kata kita mak, rekreasi, Bu ya, menghibur diri. Berangkat ya Rasulullah, Isra wal Mi'raj, perjalanan yang spektakuler, Bu. Tidak pernah ada satu orang nabi pun yang bisa diundang oleh Allah ketemu Allah di Sidratul Muntaha kecuali Rasulullah. Alhamdulillah. Beruntung ibu sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya Bu ya, umat Nabi Muhammad, Bu, umat terakhir. Tapi nanti di akhirat umatnya yang terakhir Allah kasih kesempatan untuk bisa masuk surga pertama kali dihisab. Amin ya Rabbal. Tuh, Bu, siapa, Bu, yang pengen masuk surga? Bu, siapa yang pengen masuk surga? Tunjuk tangannya, coba saya lihat. Yang pengen masuk surga. Sholat, tapi sholat. Puasa. Siapa yang masih punya utang puasa Ramadannya? Ini udah bulan Sya'ban, besok bulan Ramadan. Ilokan, Bu, udah 11 bulan puasa Ramadan kemarin. Udah mau Ramadan lagi, utangnya masih apa? Masih ada. Dah tinggal sebulan lagi, Bu, ayo lunasin utangnya. Belum tentu besok di bulan Ramadan kita masih hidup, Bu ya. Makanya suruh diajarin oleh Nabi doa biar ketemu bulan Ramadan. Apa, Bu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan, Bu ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian,
Tadi ibu saya sudah tanya, alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sifat Nabi Muhammad, Bu, saya kasih 3 yang harus kita lakukan. Bu, berapa, Bu? 3. Yang pertama, lapang dada. Apa, Bu? Tangannya lapang dada. Coba, Bu, lapang dada. Lapang dada. Kenapa umat Nabi Muhammad, Bu? Ini sifat Rasulullah, orangnya berlapang dada. Tidak pernah benci dengan orang, tidak pernah sakit hati dengan orang, tidak pernah kesel dengan orang, tidak pernah ngomongin orang. Kita begitu nggak, Bu? Bu, berarti belum dijalanin, Bu, ya. Sifat Nabi Muhammad apa, Bu? Lapang dada. Jadi kalau kita ingin seperti Rasulullah, melatih diri kita, terutama melatih hati kita biar lapang dada. Bu, ciri-ciri orang yang kagak lapang dada, Bu, masalahnya kecil jadi apa? Gara-gara obat nyamuk berantem sama laki 3 hari kagak negor. Ada begitu, Bu? Mana orangnya? Itu hatinya kurang apa? Lapang, Bu, ya. Makanya orang yang kurang lapang, Bu, dia kalau melihat gajah gede apa kecil, Bu? Kecil apa gede gajah? Gede. Kemudian semut kecil apa gede? Kecoa kecil apa gede? Coba lihat. Kalau gajah ada di tengah lapangan yang luas, jadi kecil apa gede? Jadi kecil. Kecoa yang kecil kalau ada dalam satu kamar, gede apa kecil? Gede. Apalagi takut kecoa, Bu, ya. Ini artinya apa, Bu? Orang yang tidak lapang dada, masalah yang kecil jadi besar, masalah yang besar jadi kecil kalau orang yang lapang dada. Maka dari itu, ibu sekalian, apa doanya, Bu, supaya kita berlapang dada? Rabbi syrahli sadri. Tuh, Bu, Rabbi syrahli sadri. Ini kudu dibaca, Bu, biar hati kita lapang, dada kita lapang, nggak pernah kesel dengan orang, nggak pernah benci dengan orang, nggak pernah dengki dengan orang. Lihat tetangga dapat nikmat, dia yang kesel, ya, Bu, ya. Lihat tetangga anaknya lulus sukses, dia kagak bisa tidur, ya, Bu, ya. Itu hatinya kurang lapang. Makanya, Bu, orang yang kayak gini sering-sering baca doa surah Al-Hasyr ayat 10. Bu, surah Al-Hasyr ayat 10. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang tahu hadiahnya umroh. Surah Al-Hasyr ayat 10. Apa, Bu? Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladina amanu innaka raufur. Bu, apa itu doanya? Apa, Bu? Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladina amanu innaka raufur rahim. Bu, dalam ayat ini ada kata al-ghillu. Al-ghillu itu, Bu, orangnya baperan, dikit-dikit tersinggung, ya, Bu, ya. Itu punya penyakit, namanya penyakit al-ghillu dalam hatinya. Dikit-dikit sensitif, tebang dikata gini merengut 3 minggu, Bu, ya. Jadi kalau ada orang yang baperan, Bu, dikit-dikit marah, dikit-dikit sensitif, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit curiga, orang itu punya penyakit apa, Bu? Al-ghillu namanya, penyakit dengki di dalam hatinya. Maka kita minta sama Allah, ibu sekalian, dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladina amanu. Ya Allah,
jangan engkau jadikan dalam hati kami ada penyakit al-ghillu. Bu, orang yang punya penyakit al-ghillu biasanya sama orang mukmin. Ibu pernah sakit hati sama orang Cina? Pernah kesel sama orang Cina? Walaupun kita kesel banget Bu ya, Jokowi mulu bawa orang Cina ke sini Bu ya. Tapi yang sering ibu dengkiin, yang sering ibu sensitif, sering marah sama tetangga. Ada yang sama tetangga kontrakannya bederek Bu, bandu pantat, ya Bu ya. Sehari kagak nanya, 2 hari nggak nanya, 3 hari nggak nanya, sampai tahunan kagak nanya. Ada yang begitu Bu? Kalau yang begitu berarti orang itu punya penyakit, hatinya penyakit apa? Al-ghillu. Ada orang sama saudara serumpun, sekeluarga, sampai sekarang kagak akur. Gara-gara urusan warisan Bu ya. Bang 2 meter, gua gedek buat sama dia, saudara gua tuh. Gua benci banget Bu ya. Agak negor-negor. Itu orang punya penyakit al-ghillu namanya. Kurang lapang dada. Makanya saya kasih doa, Allahumma rabbis syrahli sadri. Bu ya, biar hati kita lapang Bu. Biarin kalau harta kita diambil orang sama saudaranya serakah, biarin. Harta yang kita punya nggak akan pernah kita bawa mati. Betul nggak Bu? Kontrakan baris, mobil mewah, rumahnya mewah, mati dibawa nggak Bu? Tuh, nggak ada yang dibawa. Ngapain itu kita pertahankan Bu ya? Yang paling penting ibu sekalian, bagaimana bekal kita ketika kita pulang kampung Bu? Bu, pulang kampung, mau pulang kampung Bu? Mau pulang kampung? Saya ongkosin Bu, mau? Saya doain juga, mau pulang kampung? Tapi tidak ada Bu orang yang tidak pulang kampung. Semuanya pasti pulang kampung, satu-satu dipanggil, tinggal ninggal guluran saja. Apalagi kemarin kopi Bu ya, kayak ayam telok, lepok-lepok, untung masih hidup Bu. Alhamdulillah. Tuh Bu, sifat Nabi pertama apa Bu? Lapang. Angkat tangannya, lapang. Ya Allah jadikan lapang dada. Sifat yang kedua Bu, biar pulang Isra Mi'raj ada oleh-olehnya. Besok entar pulang Isra Mi'raj, yang kemarin-kemarin masih marah sama saudara, yang kemarin-kemarin hatinya masih baperan, sensitif, tersinggung, dikit-dikit marah, buang jauh-jauh, nggak ada gunanya. Itu tidak diajarkan oleh Nabi. Bu, ibu tahu rumah Nabi? Tahu rumah Nabi? Taunya tahu bener apa tahu menanam? Yang pernah ke Mekkah, ke Madinah Bu, pasti sudah tahu bagaimana bentuk rumah Nabi. Rumah Nabi ibu sekalian 4 meter kali 4 meter, kecil. Ini kontrakan berapa meter kali berapa meter Bu? Gedean kita Bu ya. Rumah Nabi 4 meter kali 4 meter. Di rumah itu Nabi tidur sama istrinya. Di rumah itu Nabi bercengkrama dengan keluarganya. Di rumah itu Nabi menerima delegasi tamu dari berbagai daerah. Di rumah itu Nabi beribadah. Tapi Nabi Bu nggak pernah mikirin bagaimana bisa gedein rumahnya. Cukup dengan apa yang Allah berikan. Sampai-sampai Bu, Rasulullah saking kecilnya rumahnya Bu, tidur di atas lipat, tikar lipat Bu. Kalau dulu mah tikar pandan Bu ya. Ada orang sekarang yang masih tidur di tikar pandan? Nggak ada, tidurnya spring bed Bu ya. Udah gitu sekarang mah udah nggak ada yang kagak ada AC, AC semua. Zaman dulu nggak pernah kenal AC Bu ya. Alhamdulillah sehat panjang umur. Sekarang tidur spring bed, tangan dicuci tiap hari, pakai masker, tidur pakai AC, tetep umur 40 udah pada mati. Ya Bu ya. Tapi Nabi ibu sekalian saking lapang dadanya Bu,
nggak pernah mikirin rumah digedein dari 4 meter kali 4 meter, cukup dengan itu. Nabi kalau tidur bu, karena tidur di atas tikar lepit bu ya, ini bekas tikar masih nempel di pipinya. Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau lebih layak dari para raja-raja yang kaya, kau harus punya istana. Kata Nabi apa? Jangan engkau pikirin dunia. Dunia itu hanya sekecil, bu, kecil bu. Jadi ibu sekalian ya, alhamdulillah bu, yang masih ngontrak, ada yang ngontrak sini bu? Apa semuanya ngontrak? Semuanya ngontrak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu sekalian, berapa bu sifat Nabi? Berapa? 3. Baru berapa saya sebutin? Baru 1. Allahumma sholli salatan taman ala sayyidina Muhammadin nilladhi tanhalu bihil qadu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu. Semangat bu, semangat bu. Wa husnul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa sahbihi lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma. Ibu sekalian, kenapa saya ajak selalu bersalat nariyah? Saya dapat ijazah bu dari Dr. Alfian, doktornya dari Maroko. Saya dapat ijazah salawat ini. Kalau ibu dalam kesulitan, sulit cari kerja, sulit ekonomi, hidup terjepit bu ya. Sekarang kan begitu semuanya bu ya. Gara-gara siapa bu? Gara-gara corona. Sekarang tukar jadi Omikron ya bu ya. Baru omnya aja bu, belum Omikron belum ya, baru Omikron bu ya. Kalau ibu dalam kesulitan, sulit ekonomi, sulit kehidupan, sulit menghadapi rumah tangga bu ya, saya kasih ijazah ini bu, baca salawat nariyah setiap habis sholat 5 waktu 11 kali. Berapa bu? 11 kali. Habis sholat 5 waktu 11 kali ya. Allahumma sholli sholatan kamilatau wasallim salaman taman sampai akhir 11 kali. Rutinin ibu sekalian, dawamin. Insya Allah nanti dia akan datang memberikan karomah dan keberkahan buat kita. Amin bu ya. Siapa yang hidupnya susah mulu bu? Nyuruh tangan ya bu ya. Jadi baca sholawat apa bu? Nariyah 11 kali setiap habis sholat 5 waktu. Kalau ibu punya program besar, ya Allah saya pengen banget punya rumah, ya Allah saya pengen banget pergi haji, pergi umrah, baca 4.444 kali. Empatnya ada 4 bu ya kan, itu dari habis sholat isya sampai jam 3 tuh bu. Lah wajar bu, orang programnya pengen yang gede bu ya, angan-angannya, cita-citanya pengen gede, ya kudu ibadahnya juga apa? Gede. Berapa bu? 4.444 kali. Mungkin ada yang susah banget, belum juga dapat jodoh bu ya. Yang masih gadis susah dapat jodoh, yang janda pengen kawin lagi susah dapat jodoh bu ya. Ada yang janda pengen nikah lagi bu. Ntar saya bawain orang Palestina banyak bu. Berapa bu? 4.444
444 kali. Insya Allah, mudah-mudahan. Yang penting mabuk 11 kali terus continue, mudah-mudahan Bu ya. Para ibu dan bapak hadirin dan hadirat sekalian, sifat Nabi yang kedua, zero dosa. Nah, zero Bu? No, tangannya coba. Zero dosa. Lapang dada, zero dosa. Sekali lagi, lapang dada, zero dosa. Lagi, lapang dada, zero dosa. Jangan punya dosa, ibu sekalian. Karena Nabi orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nabi orang yang tidak punya dosa. Nabi orang yang dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa. Kalau kita tempatnya dosa Bu ya. Betul Bu? Ini duduk Bu di sini masih bikin dosa. Si anu datang ya, gue gede sama dia tuh. Begitu Bu ya. Udah duduk di majelis ilmu masih bikin apa? Dosa. Kalau kagak begitu ngomongin jilbab orang, baju orang. Lah dia mah orang panitia dapat seragam, gua mah orang bukan, emang siapa gua? Begitu ya. Jangan sampai ibu sekalian, di mana kita duduk, di mana kita nemplok, kita bikin dosa. Bagaimana cara supaya kita zero dosa? Kosong dari dosa Bu. Apa Bu? Mengkosongkan dosa, amalannya apa Bu? Banyak-banyak baca istighfar. Bu, satu hari berapa kali istighfar Bu? Satu hari berapa istighfar Bu? Minimal ibu sekalian 100 minimal. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Bu, beliau kalau lagi dapat masalah besar, beliau istighfar sehari 1000 kali Bu. Kalau yang paling sedikit astagfirullahalazim. Kalau yang banjangan dikit astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 100 kali Bu minimal sehari. Supaya apa ibu sekalian? Zero dosa. Dosa kita hapus dikit-dikit, kita buangin dikit-dikit, biar nanti ketika pulang kampung tanpa punya dosa. Bu, kalau kita punya dosa, boro-boro Bu, anak saudara bantuin ngapusin Bu ya. Lah kita sendiri aja yang punya dosa kagak pernah ngapusin Bu ya. Makanya ibu sekalian sambil ngepel astagfirullahalazim, astagfirullahalazim Bu ya. Sambil nyuci piring astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ini mah istighfar buat ngomel doang. Ingat anak bader banget, astagfirullahalazim lu, bader banget lu. Begitu Bu ya. Bukannya istighfar buat menghapus dosa, malah buat ngomel apa? Anak Bu ya. Nah ini ibu sekalian kunci untuk menghapus dosa kita. Siapa Bu di antara kita yang tidak punya dosa? Semuanya punya dosa, karena kita manusia biasa. Rasulullah yang tidak pernah punya dosa, beliau selalu beristighfar sehari 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah minal khataya. Terus Bu, semangat. Astagfirullah. Biar dosa-dosanya dihapus dari majelis ini Bu sekalian. Pulang dari majelis tidak punya dosa, dosanya habis, kita hapus dengan kita beristighfar. Khataya Rabbi zidna amalan makbula wa wahab rizqan wasi'ah wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astagfirullah.
baraya firullah minal khataya Astaghfirullah minal khataya. Bisa bu? Bisa bu? Kalau lagi pengen ngayun-ngayun anak ya baca ini bu. Ya kan, sambil kita laguin, sambil kita resapi, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, terima taubat saya ya Allah, saya begitu banyak dosa, saya belum sempat bertaubat, jangan sampai nanti saya kembali menghadapmu ya Allah dengan berlumuran dosa. Na'udzubillah. Jadi sifat Nabi yang kedua apa bu? Zero dosa. Yang ketiga ibu sekalian, bu, yang ketiga berusaha menjadi orang baik. Bisa bu? Coba tangannya, berusaha menjadi orang baik sambil senyum bu. Berusaha menjadi orang baik. Apa ibu sekalian? Orang kalau orang baik selalu diingat bu. Kalau orang baik selalu disayang orang. Kalau orang baik selalu dinanti orang. Coba ibu, bu, kita samper ibu tuh yuk, Mirad kesini. Jangan. Agak enak orangnya. Kalau ada dia resep. Nah begitu bu ya. Itu orang tidak baik tuh bu. Jadi keberadaannya aja ibu sekalian sudah tidak diingini oleh orang lain. Tetapi kalau kita sudah mengatakan bahwa saya berusaha jadi orang baik, nih kita ajak tuh Ibu Rohimah, dia mah orang yang baik, kalau diajak majelis taklim pasti hadir. Kalau kita samper di madu pasti mau aja. Niat orang sakit mau, kemudian diajak ngaji juga mau, diajak majelis taklim juga mau, diajak bersihin majelis taklim juga mau. Ini kadang-kadang bu ya, ada orang namanya doang kita udah kesel, udah benci. Itu berarti kita belum berusaha jadi orang baik. Oleh karena itu ibu sekalian, Rasulullah disenangi oleh semua orang-orang yang cinta sama Rasulullah. Rasulullah juga dikagumi oleh orang yang benci kepadanya. Maka alhamdulillah bu ya, hari ini kita ikuti sifat Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu lapang dada. Amin. Selalu orang yang bersih dari dosa. Dan selalu orang yang menjadi orang baik. Coba selalu dari awal bu. Jadikan lapang dada. Terus hilangkan zero dosa. Kemudian selalu jadi orang senyum bu ya. Para ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan bu ya. Ada 3 sifat Nabi, mudah-mudahan kita bisa tiru bu. Pulang besok sama laki pulang senyum. Ngapanya lo pulang Mi'raj senyum? Lah gua mah jadi orang baik gitu ya. Sama tetangga senyum, nggak ada orang senyum juga. Itu orang baik apa baik banget tuh bu? Jadi sama siapa saja bu, sebar senyum bu. Orang kalau senyum enak, kalau dia mah orangnya senyum, ramah bu ya. Seneng gak orang bu? Ini mah udah samping-sampingan duduk merengut. Buatin itu nanya, kali tangannya kagak bu ya. Itu namanya orang belum ngikut sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya ketemu jamaah majelis taklim dari Tanzil Rahmah. Tanzil itu turun bu, rahmah kasih sayang Allah. Mudah-mudahan hari ini rahmat Allah, kasih sayang Allah turun sama kita yang hadir. Biar kita mendapatkan rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah, menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Tuh bu. Jadi kalau pengen lapang dada, baca doa Allahumma rabbis syrahli sadri. Kemudian jangan jadi orang baperan, baca doa wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Biar dosa kita habis, kita banyak-banyak beristighfar. Ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan dulu, mudah-mudahan kita semua sehat, terjauhi dari malapetaka, mara bahaya dan bencana, jauh-jauh dari Omikron, dijauhi dari corona,
ekonominya berkah, dagangnya lancar, anak-anak kita semua sehat, sekolahnya juga lancar, mereka semua menjadi ahli takwa dan ahli Quran. Ibu-ibu juga yang hadir semuanya sehat walafiat. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, ibu sekalian, saya mohon dibacain Fatihah, Bu. Rencananya saya hari ini berangkat umroh, Bu. Rencananya. Tapi alhamdulillah diundur, Bu, Sabtu depan. Saya kata ya gue diomelin dah sama panitia nih ya, jauh-jauh hari booking, waktunya saya pergi. Tapi alhamdulillah diundur. Sabtu depan insya Allah saya akan berangkat umrah, bawa jamaah sebanyak 40 orang. Di sini ada yang mau pengen umroh? Mau, Bu? Mau? Tunjuk tangan yang mau. Punya duit? Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu, ya. Pokoknya berdoa aja, Bu, ya Allah panggil saya jadi tamumu. Mau punya duit kek, mau kagak kek, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu ntar pulang ketabrak mobil, saya minta maaf, saya hajiin. Alhamdulillah. Pengen haji tabrak mobil dulu. Jangan, Bu, ya. Hari ini, Ibu sekalian, kita minta kepada Allah, kita berdoa, kita baca suratul Fatihah. Yang hadir semua tahun depan jadi tamu Allah. Amin. Tahun depan jadi tamu Rasulullah. Amin. Biar bisa nyabak sholat di depan Baitullah. Amin, Bu, ya. Doain saya, Bu, Sabtu depan saya berangkat. Insya Allah semua majelis taklim dari Tanzilur Rahmah yang hadir di sini nanti di Mekah saya doain, saya kirimin Fatihah biar semuanya cepat dipanggil Allah. Yang mana, Bu? Lah amin baik ya. Menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, Bu, saya informasiin, Bu, ya. Jadi ibu kalau pengen ke depan mau haji atau mau umroh yang deketan, Bu, ya, harus punya vaksin 2 kali. Ayo yang belum divaksin. Ya, Bu, ya, ada yang belum divaksin, Bu? Vaksin 2 kali, Bu. Nggak ada vaksin nggak bisa berangkat. Sekarang besok bulan April, Bu, sama Jokowi udah diberlakukan harus punya kartu BPJS. Nah, BPJS sudah punya, Bu, ya. Kalau 2 itu punya, bismillah, alhamdulillah bisa berangkat, Bu, ya. Sampai hari ini puskesmas pada kelompok nyari-nyari ke gang-gang mau divaksin kagak mau, Bu, ya. Nah, vaksin, Bu, insya Allah mudah-mudahan nanti kalau berangkat umrah sudah punya sertifikatnya lancar, Bu, ya. Karena itu mari doakan kami, Bu, biar besok berangkat lancar, di PCR semuanya negatif, sehat walafiat, pergi dan pulang selamat, insya Allah meraih umrah mabrurah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang pengen umroh bersama saya nanti gampang. Minta antrin aja sama Ustaz Abdul Rashid, Bu, ya. Saya nanti berangkat lagi, Bu, habis hajian bulan Agustus. Jadi kalau Ibu mau berangkat bulan Agustus, berarti sekarang udah vaksin nih. Sebulan vaksin 1, 2 bulan lagi vaksin 2, 2 bulan lagi vaksin 3, ya, Bu, ya. Nanti bulan Agustus bisa berangkat. Mudah-mudahan udah tidak ada karantina, Bu. Ya, Bu, ya. Sekarang masih karantina 3 hari, alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi pulang umroh karantina di hotel Jakarta 3 hari, tidur, bangun, makan, Bu, udah enak, Bu, ya. Udah nggak ngapa-ngapain, Bu, ya. Oleh karena itu mari sama-sama Ibu sekalian niatkan khusus, Bu, 1 kali Fatihah untuk ibu-ibu semua. Niatin dengan karomah mujizat suratul Fatihah, Allah dengan berkah mujizat suratul Fatihah panggil saya menjadi tamumu. Niatkan di masing-masing hatinya, Bu, ya. Hari ini kita minta insya Allah beberapa bulan ke depan Allah akan kabul doa kita. Ala hadin niyah, niatin, Bu, ya. Wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayo Bu, angkat kedua tangannya, kita berdoa minta keberkahan, kita berdoa supaya ibu semuanya diangkut menjadi tamu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina Allahumma hdina Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi la tariqim mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin walhiqna auladana bis salihin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa azwajina wa barik lana fi majlisina wa jama'atina wa barik lana fi hayatina wa amwatina wa barik lana fi ulumina wa umurina wa barik lana fi amwalina wa arzakina wa barik lana fi muassasatina wa madrasatina wa barik lana fi ma ataitana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabal afiyah wa abwabas salamah wa abwabal ni'mah wa abwabal ilmi wa abwabal najah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rzuq wa awsil wa balligh auladana wa zurriyyatina wa ashabana wa jama'atina ila ziyarati baitikal haram wa qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal masjidil aqsa ma razaqtana wa awsaltana wa ballagtana ilaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, nanti kalau pengen dengar ceramah ini diulang, nanti silakan saksikan di YouTube saya, Nur Anwar Amin, Bu ya. Terima kasih Ibu sekalian dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.